Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat datang. Selamat bertemu di dalam ibadah minggu pagi hari ini, di tahun yang baru, dengan hati yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Sekiranya Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, anugerah yang Engkau beri Tuhan, kesempatan yang Engkau beri pada pagi hari ini, hingga kami boleh datang di hadapan Engkau. Inilah kami Tuhan, kami rindu menyembah Engkau di tempat ini, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ada sukacita yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau akan menyertai ibadah kami ini. Tuhan akan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai selesainya Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan oleh karena kasih, pemurahan dan anugerah. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 12. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Mari kita tetap berdiri. Tuhan, terima kasih. Amin. Menguatkan kami. Kami tidak akan takut Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan katakan bahwa Engkau selalu baik. Terima kasih.
kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat tahun baru 2021. Tidak usah takut dengan segala macam berita yang berat-berat. Berita yang berat akan menjadi berita yang menjadi berkat untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Hatiku percaya. Hatiku
mempersiapkan persembahan kita. Mari yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk berkat yang sudah tercurah untuk kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kau tahu kami di tempat ini, umat-Mu mengangkat persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan kami mau belajar untuk berikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
Puji Tuhan, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus saya undang Bapak Suritno, mari maju ke depan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Hanya kemurahan kami bersama-sama boleh berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena Engkau sudah menyatukan kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengantarkan kami sehingga kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah banyak memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau terima puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya menjadi rupa untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengar sabda-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau urapi hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi penerang di dalam perjalanan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tutup dengan kuasa-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih lama lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama siap akan menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi ini kita adakan ibadah yang pertama, minggu pertama dalam tahun 2021. Meskipun kita tahu dan kita dengar keadaan dunia tahun 2021 ini tidak lebih baik, ya, 2021 lebih baik dari tahun 2020. Tetapi kita tetap semangat karena kita mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu mari di minggu pertama ini kita akan menjalani tahun 2021 dengan dipenuhi dengan tantangan, kesukaran, kesulitan dan problema. Tapi ada janji Tuhan yang selalu membuat kita bersemangat. Dengan iman dan di dalam Kristus Yesus, setiap umat Tuhan pasti akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Itu iman kita, keyakinan kita di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama buka hati kita sambil mendengar firman Tuhan. Kita memohon Yesus yang sudah duduk di atas tahta puji-pujian yang kita bangun, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami sekali lagi supaya kita dapat semangat menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya akan berbicara ya, dengan tema melanjutkan perjuangan kita. Lanjutkanlah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jalani tahun 2021 dan seterusnya supaya kita tetap menjadi berkat, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Puji Tuhan. Sebagai ayat pokok kita baca ayat hafalan kita minggu ini yang sudah kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Sekali lagi sambil mendengar berdoa, Roh Kudus campur tangan akan
menghidupkan firman yang kita dengar menjadi rema, menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita ini. Ulangan 10 ayat yang ke-12 berkata demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Apakah yang diminta Tuhan dari orang Israel? Saudara dan saya, kita adalah orang-orang Israel atau orang Yahudi rohani. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Ya, keyahudian kita, Israel rohani kita tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi di hadapan Tuhan saudara adalah orang-orang Israel rohani yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, kepada saudara dan saya sebagai orang Israel rohani, apa yang diminta dari saudara dan saya oleh Tuhan Allah kita yang sudah memberikan anugerah keselamatan yang sangat besar, bahkan yang terpenting di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang diminta Tuhan? Sekali lagi, lanjutkanlah perjuangan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Itu hari ketiga menjalani tahun 2021. Kalau saudara melihat, ada 4 perkara disebutkan. Apa yang diminta Tuhan dari saudara dan saya, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Artinya Tuhan menghendaki kita selalu dituntun dan berjalan bersama dengan Dia. Sebagai orang Israel di zaman dahulu, selama perjalanan di padang gurun, Tuhan selalu bersama mereka. Kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api. 40 tahun saudara bayangkan Allah berjalan bersama-sama dengan mereka. Kemudian yang ketiga, mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Puji Tuhan, lanjutkan perjuangan saudara. Nah, saudara, kita tahu ya, sebagai orang misalnya rohani, ya, kita akan melanjutkan perjuangan kita selama kita menumpang di dalam dunia ini. Ya, tidak lama, 70-80 tahun, ya, kalau kuat dan seterusnya, hanya pendek saudara. Ya, hidup kita itu hanya pendek selama kita menumpang di dalam dunia. Nah, dan dalam perjalanan ini sekali lagi dunia tambah gelap. Firman Tuhan jelas mengatakan, ketahuilah di hari-hari terakhir, saudara dan saya sudah hidup di hari-hari terakhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tanda sudah menunjukkan. Ketahui supaya saudara betul-betul tahu bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pertama, bagi anak Tuhan, memang semakin sukar saudara kita melakukan firman Tuhan.
kita melakukan firman Tuhan. Itu harus kita sadari. Tetapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, hasilnya tidak sebanding, saudara. Hasil yang kita peroleh, yang akan kita nikmati, tidak sebanding. Apalagi kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau, so kita masih hidup di dalam daging. Kalau mau, kita harus hidup di dalam Roh Kudus yang akan selalu memimpin kita. Roh Kudus itu guru besar yang mengajar dan memimpin kita, yang akan membawa dari iman kepada iman, kemenangan kepada kemenangan, dan kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Itu sendiri di dalam pelayanannya yang singkat 3,5 tahun, ya. Di dalam khotbahnya di atas bukit, sebelum mengakhiri khotbah di atas bukit, Yesus berkata, kalau saudara ingat Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat masuk surga. Tidak, saudara. Tapi Yesus tegaskan, hanya orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kita sudah mendapat anugerah keselamatan yang sangat penting. Sebab itu akan membawa kita hidup berbahagia selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, mengerjakan keselamatan, menjaga keselamatan, itu hanya dengan cara kita mematuhi, melakukan perintah Tuhan. Dan saudara-saudara, sekali lagi, Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia mengirim penggantinya, Roh Kudus, Roh penolong yang akan memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan seluruh kebenaran. Bukan hanya separuh, seluruh kebenaran. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan diam di dalam kita, dan yang selalu mengajar, memimpin kita, sehingga kita dapat melakukan semua perintah Tuhan, saudara. Supaya apa? Sekali lagi, lewat ayat pokok kita, supaya kita dapat melakukan apa yang diminta Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 4 perkara yang kita melihat. Yang pertama, supaya takut akan Tuhan. Tuhan minta kepada setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sekali lagi yang sudah mendapatkan anugerah. Dan perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. 1 Yohanes 5 baca di sana. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Jadi yang pertama diminta oleh Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Lanjutkan perjuangan kita dalam mengiring
seperti yang diminta oleh Tuhan tadi, ada 4 perkara. Yang diminta Tuhan yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, sekali lagi, sebagai umat Tuhan, kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita pasti akan menghormati kehadiran Allah. Dan itu merupakan satu anugerah bagi saudara dan saya. Kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, tentu tidak salah kalau kita selalu berdoa, Tuhan, berikan rasa takut akan Allah itu selalu ada. Menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, itu anugerah, saudara. Nah, kenapa saya katakan itu sebagai anugerah? Sebab Tuhan ingin mengikat saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ya, mengikat dengan satu perjanjian yang kekal. Tuhan mau mengikat, mau memberikan satu janji yang kekal, sekali lagi, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kita bisa baca di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-40. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-40 berkata demikian, Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan akan mengikat perjanjian yang kekal, janji dan jaminan Tuhan yang luar biasa. Menjalani tahun 2021 yang baru 3 hari dan seterusnya. Tuhan akan mengikat dengan perjanjian yang kekal. Dikatakan Tuhan tidak akan membelakangi saudara. Tuhan tidak akan acuh kepada saudara. Tuhan tidak akan masa bodoh kepada saudara. Kali tidak akan membelakangi, tapi justru Tuhan akan membuat kebaikan. Katakan tadi dalam ayat yang ke Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-40, ya, akan melakukan yang jangan berbuat baik. Ini janji Tuhan. Mazmur 65 ayat 12, Tuhan berjanji akan memahkotai tahun 2021 yang kita jalani ini dengan kebaikan. Itu janji Tuhan. Dan kita tahu janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Asal kita punya itu, roh takut akan Tuhan. Supaya apa? Dikatakan tadi, supaya jangan menjauhi daripadaku, menjauh daripadaku. Kalau tidak menjauh dari Tuhan, berarti kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Itu keinginan Tuhan, supaya kita tidak membelakangi, tapi Tuhan akan selalu berbuat kebaikan, memberikan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, tidak rugi. Banyak orang berpikir rugi, banyak waktu berbuat sia-sia saya dekat dengan Tuhan. Apa kata Daud?
Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Loh, kalau dekat dengan Allah tidak tenang. Menjalani hidup yang serba tenang. Dengar kabar ini, tenang. Hanya dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja tenang. Daripada dalam keselamatanku, keselamatannya dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Berarti kita akan aman, saudara. Ya, gunung batu kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ini diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan akan selalu dekat dengan orang yang selalu mau mendekat kepada Tuhan. Saudara, inisiatif ini diberikan oleh Tuhan ya, kepada orang yang takut akan Tuhan. Dalam hatinya, dalam hati kita harus punya perasaan takut akan Tuhan yang betul-betul. Sekali lagi, inisiatif ini ya, Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu sebabnya saudara, jaga hati saudara, pikiran saudara. Jaga hati kita, pikiran kita, sehingga kita akan bisa meraih apa yang kita mau raih dalam perjalanan hidup kita ini. Hidup yang kekal. Kekal di surga, bukan kekal di neraka. Tapi neraka juga kekal, saudara. Kekal di surga, berbahagia. Semua yang ada di dalam dunia yang membuat kita susah, menderita, mengalirkan air mata, semua tidak ada di sana. Di surga, saudara. Kembali Daud berkata, coba kalau saudara baca Mazmur 112 ayat 1, dikatakan demikian. Mazmur 112 ayat yang 1 berkata demikian. Puji Tuhan. Yang anak Tuhan punya selalu berkata puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang apa dikatakan? Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Puji Tuhan. Saudara, apa tanda kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikatakan pasti akan berbahagia? Dari orang yang takut akan Tuhan. Ini harus saudara tahu. Apa tanda orang yang takut akan Tuhan? Dikatakan jelas, pasti orang itu menyukai firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Kalau punya Alkitab, gunakan kesempatan yang lain untuk baca Alkitab. Firman Tuhan, renungkan. Tidak rugi, saudara. Justru ada satu keuntungan yang luar biasa. Oh, kalau berbicara tentang itu banyak sekali.
Ya, jadi tanda orang yang takut akan Tuhan itu pasti dan pasti menyukai firman Tuhan. Tanda orang yang takut akan Tuhan pasti apa saudara? Menarik di hadapan Tuhan. Orang itu akan menarik di hadapan Tuhan. Apalagi orang yang takut akan Tuhan pasti selalu ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan akan memperhatikan hidupnya. Randy kita tahu Tuhan datang kepada Abraham, aku Allah yang Maha Kuasa. Aku Allah yang Maha Kuasa. Berjalanlah di hadapanku dengan tidak bercelah. Oh, luar biasa, bagaimana bisa hidup tidak bercelah. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu melihat. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti menarik perhatian Tuhan. Contohnya, kalau saya sebutkan tadi Abraham. Abraham ini dia betul-betul seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya iman yang teguh, tidak goyah. Ketika Tuhan datang kepada Abraham, ya Tuhan, ambil anak, persembahkan kepadaku, korbankan kepadaku, berikan kepadaku di satu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Saudara, Abraham dia mau korbankan Ishak. Abraham mau korbankan Ishak. Kenapa? Karena memang dia takut akan Allah. Kedua, karena dia memang mencintai Tuhan. Itu lebih dari semuanya. Ini Abraham takut akan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Sebab itu malam Tuhan berfirman, ambil anakmu, bawa anakmu, korbankan di sana. Pagi-pagi Abraham sudah bangun, sudah siapkan semua keperluan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Artinya pasti akan dibunuh, dibakar. Malam dengar firman Tuhan, pagi-pagi dia sudah bangun melaksanakan. Tidak berlambat-lambat melakukan perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-6. Tidak berlambat-lambat. Kenapa? Ya karena Abraham takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia kenal siapa Tuhan yang ia percaya, dia sembah, dan dia yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, Bapak serta dengan dua banyak tempat yang Tuhan tunjukkan, di sana dipersiapkan. Dan ketika Abraham akan membunuh anaknya Ishak untuk dikorbankan. Coba saudara baca Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Saya ulangi, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Jadi tanda orang yang betul-betul takut akan Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Tanda
tanda orang yang takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Yakobus 1:22, jadilah pelaku firman, mentaati firman, jangan hanya menjadi firman. Orang Kristen yang sejati itu selalu taat melakukan perintah Tuhan. Ini satu tantangan, saudara. Tapi seharusnya perintah Tuhan tidak berani. Kalau kita melakukan justru ada satu keuntungan yang besar. Ya. Dari tanda orang yang takut akan Tuhan itu melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, berdoa, selalu memiliki takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Coba kita baca lagi satu ayat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Tuhan bergaul karib, bergaul intim. Dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan orang benar, tidak bersalah di antara orang-orang sesamanya, dan bergaul dengan Allah. Dikatakan bergaul dengan Allah karena dia meniru kakeknya Henokh. Henokh dalam Kejadian pasal yang ke-5, jangan bisa baca ayat 23 sampai 24. Henokh ini dikatakan dia bergaul dengan Allah sejak dia diberi seorang anak laki-laki yang dinamai Metusalah. Metusalah itu sesuatu yang dahsyat akan terjadi kalau Metusalah itu mati. Saya tahu apa yang terjadi ketika Metusalah mati. Dalam kemudian dunia ini dihukum dengan air bah. Dunia dibinasakan dengan air bah. Dengannya 8 orang. Padahal sudah diberi kesempatan selama 120 Nuh menginjil, memberitakan firman Allah, bertobat. Tapi orang pada zaman Nuh sudah bobrok, sudah rusak. Zaman ini juga sama, sudah. Peristiwa Nuh diangkat oleh Yesus dalam Matius 24. Kedatangan anak manusia, Yesus seperti zaman Nuh. Nah, kalau mau selamat kita harus seperti zaman Nuh. Ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Kalau mau selamat kita hidup di akhir zaman ini. Kalau mati kita bertumbuh puji Tuhan. Berbahagia, dikatakan yang terpenting di situ adalah ketekunan orang-orang kudus, menuruti, melakukan perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dan kalau mati, berbahagia orang itu mati di dalam Tuhan, kata. Jadi baru sebelum Yesus datang, kita tekun, kita menuruti perintah Tuhan. Kalau mati berbahagia. Ini sama. Puji Tuhan. Nah, Henokh dia lalu mengambil keputusan. 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. 300 itu angka setia. Jadi dengan setia 300 tahun, saudara bisa bayangkan. Dia setia, dia beribadah, dia menyembah, dia melakukan perintah Tuhan. Hasilnya, saudara lihat, Henokh diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian, masuk surga. Nah, hidup Henokh ini adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara mau diangkat hidup-hidup, bergaul dengan Allah, dengan intim, dengan takut akan Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Tapi itu tidak sih setelah dibicarakan saudara.
disingkirkan. Enaknya bukan main kita setengah tahun, ya seluruh umat Tuhan yang disingkirkan. Yang kita akan melakukan pesta pondok, hutan dirubah menjadi pohon, hutan buah-buahan. Ada damai, ada sukacita, ada pujian, luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan. Tapi yang ketinggalan dia masih selamat. Tapi harus bayar harga. Akan kalau setia, dia mati syahid karena dia tetap mempertahankan imannya, percayanya kepada Tuhan sampai di dalam penghabisan. Tapi bayarannya itu penderitaan yang belum pernah ada, akan ada, tidak akan ada lagi. Saya tidak bisa bayangkan itu sudah. Corona ini saja sudah membuat gelisah, membuat orang susah, ada membuat orang takut. Takut. Ketularan, takut ini. Itu yang terjadi. Dan berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Nah, dalam kehidupan ini memang ada anak Tuhan yang mengeluh. Saya tidak berdoa. Dan kenapa doa saya ini tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak sedikit. Saya sudah berdoa, saya percaya. Tapi kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan? Kita harus introspeksi. Apa kita sedang hidup sesuai dengan Tuhan? Masih ada kesempatan. Dan ada lagi anak Tuhan yang berkata, saya ini takut akan Tuhan. Yang berkata demikian. Tapi dalam perbuatannya tidak sesuai dengan kata-kata. Dia tidak takut akan Tuhan. Hanya di dalam mulut dia berkata takut Tuhan, percaya akan Tuhan. Nah, itu yang dituntut Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang diminta oleh Tuhan? Berjalanlah bersama Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah seperti sebuah perjalanan. Dan Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, Tuhan menghendaki agar saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama Tuhan? Tuhan mau menuntun setiap langkah kita. Kembali kepada Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Diminta Tuhan ya, supaya kita berpegang teguh dan berpegang pada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, saudara-saudara, situ dikatakan. Supaya baik keadaanmu. Haleluya. Bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Tuhan menghendaki kita berjalan bersama Tuhan. Supaya apa, saudara?
Jelas tapi dikatakan supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Mari coba kita baca satu ayat, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. 3 Yohanes, surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Oh, puji Tuhan, saudara. Bukan hanya berkat rohani yang diperhatikan oleh Tuhan, keselamatan jiwa kita. Kan jiwa itu kekal. Kalau selamat ya masuk neraka, kalau selamat masuk surga dan berbahagia. Dan Tuhan tidak perhatikan hanya yang rohani saja jiwanya selamat, tetapi juga yang jasmani diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Itu. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menikmati, kita akan beroleh pertolongan yang kita butuhkan. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini keberhasilan di jalan yang kita tempuh, menjalani kehidupan sehari-hari, aktivitas kita, pekerjaan kita, pertolongan, keberhasilan, berkat Tuhan. Sebab itu, mari saudara, berjalanlah bersama Tuhan selalu. Sekali lagi, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan selalu, sampai kita tiba di ujung perjalanan itu. Kalau kita berhenti, atau kita mengiring Tuhan mundur, maka kita tidak akan mencapai tujuan akhir kita. Apa itu? Kerajaan surga yang kekal dan mulia. Nah, sebab itu saudara, kita harus selalu memiliki pandangan iman kita kepada Yesus, memiliki pandangan mata kita selalu tertuju kepada Yesus yang memberi, yang membawa iman bertumbuh, bertambah kuat, dan akhirnya kita mempunyai iman yang sempurna, yang siap untuk menunggu kedatangan Yesus. Mari saudara, sekali lagi kita mau melanjutkan perjuangan kita seperti tertulis dalam Alkitab. Coba kita baca satu ayat, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata demikian. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Apa jalan yang telah kita tempuh? Jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kita yang sudah berjalan di jalan yang benar, dengan percaya
percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat kata Yesus, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa, masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi kita sudah berjalan di jalan yang benar. Sebab itu jangan berhenti, saudara. Tetapi lanjutkan terus menurut jalan yang benar. Ingat sekali lagi, jangan pindah jalur. Di akhir zaman ada banyak anak Tuhan yang akan pindah jalur karena pekerjaan, karena kedudukan, karena macam-macam, karena si dia. Pindah jalur, saudara. Jangan sampai kita pindah jalur. Nah, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan sampai saat ini, kita harus terus melangkah maju, dan kita mau tetap setia. Kalau Wahyu 2 ayat 10 kata setia sampai mati. Selamat, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Sebab itu sekali lagi lanjutkan perjuangan iman kita bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan dapat mencapai tujuan, yaitu surga yang mulia. Yang ketiga, mengasihi Dia. Cukup pendek saja. Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, Yesus itu Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, benar berkata apa? Turutilah segala perintah. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan, aku mengasihimu, aku cinta kepadamu, tapi kita tidak patuh pada perintah Tuhan, itu alias bohong. Tuhan yang tahu. Saudara tidak usah bilang, saya mengasihimu Tuhan, saya cinta kepadamu, tapi kita mau mematuhi perintah Tuhan. Oh Tuhan sudah sangat senang dan bahagia. Tidak salah, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ya. Tuhan yang memilih kita. Bahkan kalau sudah baca Efesus 1 ayat 4, Tuhan itu sudah pilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan nggak tahu. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan tahu. Kalau saudara taat, saudara mengasihi Tuhan, ini Tuhan tahu semua. Tidak ada yang bersembunyi. Itu bicara kalau aku sudah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Dari awal sampai akhir Tuhan tahu. Itu Allah saudara dan saya. Sebab itu mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan katakan Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terakhir beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ibadah itu sangat penting. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih. Kalau tidak, ya bisa seperti olahraga tidak mau melatih. Dalam pertandingan pasti kalah. Mereka menjaga stamina mereka, kalian mereka melatih tidak pernah lelah. Karena untuk hidup yang kekal. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Hidup sekarang ini, sementara saudara menumpang di dalam dunia, sementara saudara berjuang, salah satu menjaga stamina rohani kita beribadah. Ya, berguna untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal itu saudara. Yang harus kita jaga, kita rawat dengan baik. Daud berkata, satu hari di rumah Tuhan, Pastor, lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Oh, saudara, renungkan sendiri di luas. 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Ada 1000 hari mereka itu untuk yang besar, kesenangan ini. 1 hari di rumah Tuhan. Saya katakan itu punya pengertian yang luas. Siapa tahu ini hari terakhir beribadah.
Terima kasih Tuhan. Saya akan bertemu dengan Tuhan. Saya akan melihat Tuhan. Kalau tidak, nggak tahu. Itu Daud berkata, alangkah senangnya aku kalau ada orang yang berkata kepadaku, ayo Daud, kita pergi ke rumah Tuhan. Oh, Daud senang sekali. Daud tahu persis rahasia ibadah. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu selagi masih ada kesempatan, saya katakan masih ada kesempatan. Mari pergunakan waktu seperti itu. Sampai bersingkat sekali pemain musik naik ke atas lagi. Lanjutkan perjalanan kita. Lakukan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Beribadah kepada orang lain. Percaya saja. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Mari kita bagi sejarah. Kita mau naikkan itu pikiran. Apapun yang terjadi, kita tidak akan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam kami semua yang ada
iman Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, tidak berlambat-lambat untuk menuruti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan minta, Tuhan bila kami punya takut akan Tuhan, melakukan segala firman Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, kemuliaan Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, dekati hamba-Mu pakai lebih beri kekuatan Tuhan. Hamba-Mu sudah lanjut usia, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan beri dengan Roh-Mu Tuhan, supaya boleh mengembalikan kami sidang Tuhan-Mu, supaya kami tidak satu berjanji nasa, tapi kami semua boleh hidup yang kekal bersama Engkau di surga Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu supaya keperluan rohani, keperluan jasmani, Tuhan pakai lebih-lebih hebat. Berkati gereja tempat ini Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Bapa gunanya kalau kami kaya, kami berlimpah-limpah kalau jiwa kami binasa Tuhan. Ajarilah kami dengan takut akan Tuhan. Ajarilah kami bekerja dengan baik. Berkat dari Tuhan dan berkat dari setan kami boleh membedakan Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan ada kasih, kalau berkat dari setan tidak punya kasih ya Tuhan. Tuhan mengampunilah segala dosa kami Tuhan. Pada akhir dunia ini Tuhan, Engkau menguji kami, Engkau mengajak kami supaya kami takut akan Tuhan, berjalan menurut kehendak-Mu dan mengasihi Tuhan dan beribadah dengan segenap hati kami. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang tidak hadir, yang susah hibur kami, yang lemah keluarga, yang sakit oleh bilur Yesus sudah sembuhkan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami dapat dalam bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali persiapkan persembahan yang kedua. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, bahwa kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk kami selalu mengasihi Engkau, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, dan kami selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini nama Tuhan kami mengangkat tangan kami mau memberikan korban persembahan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau sucikan hati kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Untuk tahu siapa yang dipimpin. Haleluya.
Pengumuman gereja, ibadah, kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Ya, kalau ada perubahan nanti akan diberitahukan lewat apa? Lewat WA. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Di akhir pertemuan ibadah kami Tuhan, kami datang kepada. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Itu kami mau belajar mengembalikan semua juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Yang berbahagia sepanjang minggu ini Engkau berkati sesuai dengan janji firman. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam rumah tangga, kekuatan, kesehatan, kesuksesan dan keberhasilan senantiasa Engkau berikan. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Kami yang datang, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit, kami tidak sebutkan namanya satu persatu di dalam nama Yesus. Bila Yesus sudah menyembuhkannya. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan hari-hari ibadah kami ke dalam tangan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami supaya kami berada di tempat di mana Engkau berada untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya, dengan keyakinan yang teguh, kita sudah terima berkat Tuhan. Dan kita sama-sama katakan,